Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bu Titin. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, khususnya tentang translasi. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal menuju ke posisi lain. Jenis-jenis transformasi: yang pertama translasi, 2 refleksi, 3 rotasi, dan 4 dilatasi. Pada pertemuan kali ini khusus akan membahas tentang translasi. Translasi atau pergeseran adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Pada translasi, pergeseran horizontal positif ke arah kanan dan negatif ke arah kiri kalau pergeseran horizontal. Pergeseran vertikal positif itu ke atas dan negatif ke bawah. Contohnya seperti ini. Sebuah segitiga dengan A 3,9, B 2,6 dan C 7,8 ditranslasi dengan arah 4 ke kanan dan 3 ke bawah. Berarti ditulis T 4,-3 ya. 4 itu berarti dia horizontal positif ke kanan berarti. Lalu dia ke bawah berarti negatif. Seperti ini. Titik A 3,9 ditranslasikan 4 ke kanan, 3 ke bawah. Digerakkan 1, 2, 3, 4 ke kanan, 3 ke bawah. 1, 2, 3. Maka titik bayangannya adalah 7,6. Begitu juga dengan yang titik B 2,6 digeser 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4, lalu 3 ke bawah. 1, 2, 3. Maka bayangannya adalah 6,3. Titik C 7,8 digeser 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 3 ke bawah. 1, 2, 3. Maka dapatnya titik bayangannya 11,5. Translasi pada gambar seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Rumus translasi. Di sini titik awalnya adalah X, Y ditranslasikan oleh AB, maka hasil bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Ya. Jadi nanti soalnya akan berkisar antara titik awal, translasi, dan titik bayangan. Perhatikan contoh berikut. Contoh nomor 1. Tentukan hasil translasi titik 3,-4 oleh translasi 31. Tidak perlu digambar, kalau tidak minta digambar, dihitung saja. Berdasarkan rumus, berarti di sini translasinya adalah 31, berarti 3 ditambah 3, negatif 4 ditambah 1 ya. 3 ditambah 3, negatif 4 ditambah 1. Maka titik bayangannya adalah D aksennya adalah 6,-3. Paham ya? Contoh kedua. Bayangan titik Q 6,-4 yang ditranslasikan oleh AB adalah A. Q aksen 1,-1. Tentukan nilai A dan B. Berarti yang ditanya di sini adalah translasinya. Kalau soal nomor 1 yang ditanya adalah titik bayangannya.
soal nomor 2 yang ditanya adalah translasinya. Berarti berdasarkan rumus ini 6 ditambah A sama dengan 1. Negatif 4 ditambah B sama dengan min 1. Begitu, berdasarkan rumus di sini. Lihat sini. Ya. 6 tambah A sama dengan 1. Min 4 ditambah B sama dengan negatif 1. Kita buat persamaannya menjadi seperti ini untuk yang X. 6 ditambah A sama dengan 1, berarti di sini A-nya adalah negatif 5. Negatif 4 ditambah B sama dengan negatif 1, maka didapat B-nya sama dengan 3. Ya. Jadi nilai A adalah negatif 5 dan nilai B adalah 3. Mudah-mudahan paham. Contoh nomor 3. Bayangan titik A oleh translasi 35 adalah negatif 2,1. Tentukan koordinat titik A. Di soal nomor 3 yang ditanya adalah titik awal. Translasi diketahui, bayangannya diketahui, ya. Berarti kalau menggunakan rumus ini, ya, ini adalah X, berarti X ditambah 3. X ditambah 3 sama dengan negatif 2. Y ditambah 5 sama dengan 1. Kita misalkan dia adalah X. Maka di sini X tambah 3 sama dengan negatif 2, maka didapat X sama dengan negatif 5. Y ditambah 5 sama dengan 1, maka dapatlah Y sama dengan negatif 4. Jadi koordinat titik A adalah negatif 5, negatif 4. Contoh terakhir, tentukan bayangan dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 jika ditranslasi oleh 2, negatif 1. Ya, berdasarkan rumus ya, X ditambah 2 itu adalah bayangannya, X aksen. Y dikurang 1 sama dengan bayangannya yaitu Y aksen. Kita buat persamaannya menjadi X tambah 2 sama dengan X aksen. Berarti di sini X sama dengan X aksen dikurang 2. 2-nya pindah. Ya, ini persamaan pertama. Lalu yang Y dikurang 1 sama dengan Y aksen. Berarti Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Lalu nilai-nilai ini X dan Y disubstitusi ke garis awalnya. Itu ya, seperti ini. Y diganti dengan Y aksen tambah 1 dan X-nya diganti dengan X aksen dikurang 2. Ini diganti, disubstitusi, ini juga disubstitusi. Maka dapatlah Y aksen tambah 1 sama dengan, ini dikuadratkan hasilnya, X aksen kuadrat dikurang 4 X aksen ditambah 4. Sedangkan yang ini dikalikan 2 X aksen dikurang 4. Di sini dikurang 1. Maka dapat Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurang 2 X aksen dikurang 2. Oke. Dapat dari mana? Ini negatif 4 X aksen ditambah 2 X aksen, maka dapatnya adalah negatif 2 X aksen. 4 dikurang 4, 0, maka sisa di sini negatif 1. Dan ini pindah menjadi negatif 1, maka dapat negatif 2. Jadi bayangan dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurang 1 adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 2. Begitu pembahasan tentang translasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.